Halo Tribuners, jumpa lagi di On Cam. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang pengajar Politeknik Mesin di sebuah universitas ternama di Surakarta. Kita akan membahas mengenai masalah perkuliahan dengan materi praktek yang harus dilakukan dengan sistem online sekarang ini. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Adit, gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik Mbak Via. Oke, ini langsung aja ya, saya tuh Pak penasaran. Hmm, Soalnya ini kan Mas Adit ini kan seorang pengajar di sebuah akademi politeknik ya, politeknik swasta, teknik mesin. ya bisa Nah, disebut begitu. nah di sana kan materinya kebanyakan itu memerlukan praktek. Sedangkan dalam Iya. kurikulum pendidikan pandemi saat ini, pandemi COVID-19 saat ini, semua Hmm. bentuk pengajaran itu harus dilakukan secara online. Iya, ha. Bagaimana sistem perkuliahan yang membutuhkan pelajaran praktek di masa pandemi virus corona ini? Itu tuh ada perubahan-perubahan apakah yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan selama pandemi? Oke, bisa saya jelasin sebelumnya. Selama masa pandemi itu memang awal-awal akhir Maret, waktu Pak Wali Kota bilang Solo itu KBL ya. Iya, iya. Itu terus kita stop, lalu dirapatkan dari direksi itu, jadi yang pelajaran daring yang pertama itu adalah teori. Jadi kita menghabiskan teori dalam satu semester itu, teori dihabiskan terlebih dahulu. Setelah itu ya pasti ada rapat-rapat juga sambil berpikir gimana caranya untuk praktikum itu. Pada bulan Juni tanggal 2 itu diputuskan untuk masuk, terus dengan catatan seperti ini. Uh, Dalam suatu laboratorium, saya kan di laboratorium Belalai, bukan yang di bengkelnya. Iya. Saya di laboratorium itu semisal satu kelas itu berisi 8 sampai 16 mahasiswa, berarti itu nanti dibagi bisa menjadi 2 shift, atau misal atau 8 orang itu jadi 4 orang, jadi 4 mahasiswa. Kalau 16 mahasiswa berarti nanti bisa jadi dibikin 2 shift seperti itu. Jadi protokol COVID-nya itu antara komputer atau antar mahasiswa pasti ada jarak seperti itu. Berarti kalau untuk ini apa namanya materinya sendiri yang diajarkan untuk para mahasiswa itu tuh nanti mengalami pengurangan atau tetap disesuaikan dengan kurikulum semacam itu gimana, Mas? Jadi untuk capaian pembelajaran kita lebih condongnya ke capaian pembelajaran itu pasti dari 7, misal satu mata kuliah ada 7 capaian pembelajaran itu nanti ya sebisa mungkin 7-7-nya sampai. Tapi ada juga beberapa mata kuliah itu juga cuma ada 6 seperti itu. Ada yang sampai dengan mencukupi, ada juga yang tidak. Seperti itu sih untuk capaian pembelajarannya. Tapi core-nya itu semisal saya di pengujian. Intinya pengujian itu apa sih? Nah, itu yang penting kan tersampaikan. Cuman seperti ada latihan itu tadi, semisal ada 7 latihan atau 8 latihan. Oh, gara-gara pandemi seperti ini cuma sampai 6 latihan atau 5 latihan seperti itu. Jadi tidak semuanya. Oh, berarti cenderung tetap ada pengurangan ya dari materi Iya, itu cenderung tadi. ada pengurangan, iya. Hmm. Tapi tidak menghilangkan sense intinya apa sih dari semisal pengujian material. Nah, itu intinya dari pengujian material itu apa sih? Nah, seperti itu. Oke, berarti ini kalau dari pembelajaran sendiri itu lebih Hmm, ada ke pengurangan, tapi masih menyampaikan inti dari pembelajaran. iya, Kan betul kesimpulannya seperti gitu itu. ya. Iya, Tapi ha. kalau pengurangan itu sendiri itu untuk memadatkan memadatkan jadwal atau mengurangi waktu pertemuan juga. Karena kan kalau untuk praktek sesuai protokol kesehatan itu kan ini ya, apa namanya? Waktu pembelajaran itu kan masih harus dikurangi atau gimana gitu ya? Ya, untuk protokol waktu pembelajaran atau waktu praktikum itu kan juga otomatis berkurang. Yang biasanya kita sampai dengan jam 8 jam atau dari jam 8 sampai dengan jam 5 itu sampai. Dan gara-gara pandemi ini kan jadi jam 8 sampai dengan jam 12. Hmm, Otomatis waktu berkurang dan otomatis materi yang diberikan pun juga lebih dipadatkan lagi seperti itu. oke oke. Kalau dari apa namanya untuk selama ini
pelajaran praktikum ya, pelajaran praktikum selama ini apakah ada kendala dengan pengurangan waktu tersebut? Kendala ya bisa diartikan kita sebelumnya sudah membuat rencana praktikumnya satu semester itu dari 16 pertemuan itu apa saja, jadi harus padatkan lagi, harus mengganti lagi. Itu bisa disebut kendala, bisa disebut juga tantangan juga sih bagi kami. Seperti itu. Jadi kami juga harus gercep lah bahasanya seperti itu. Iya, berarti kemarin waktu Solo dinyatakan sebagai KLB itu agak panik-panik juga ya pastinya ya. Oh iya, pasti. Dari tatap muka jadi daring kan juga harus mengganti Iya. materi-materinya seperti itu. Oh, Untuk tapi yang itu teori. bisa dilakukan ya dalam waktu yang singkat. Bisa, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, pokoknya hajar sih. Kerja, kerja, kerja. Kalau untuk Anda sebagai akademisi sendiri ya, ini kan pengajar gitu, pengajar Nah, mahasiswa. Nah, ini untuk materi-materi ke depan itu apakah sudah ada persiapan perubahan dan sebagainya? oh iya, untuk itu sudah ada. Nah, gara-gara pandemi itu kan juga kita Mm, harus twist gitu ya, harus berganti dari mode offline jadi mode online atau daring seperti itu. mm. Otomatis seperti kayak materi pun harus juga berubah. Seperti kita biasanya bikin presentasi, pakai slide-slide terus kita ngobrol. Nah, sekarang diganti. Semisal slide-nya itu pakai yang aplikasi-aplikasi yang ada, bukan yang biasanya seperti itu. Jadi seperti bikin video, kita ngobrol, belakangnya slide seperti itu kita sudah bikin. Oh, berarti ini Untuk untuk yang pengajar sendiri itu masing-masing disuruh bikin video kayak gitu, diupload atau dikirim ke mahasiswa gimana itu? ya, jadi kita bikin video, ya pasti dibantu dengan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang. Oh, Saya minta bantuan juga. Itu nanti bisa saya share di YouTube juga sudah ada mm. untuk material testing, lalu untuk mata kuliah teori pun juga sudah ada. Jadi Ber- semisal nanti stop, tidak ada lagi pertemuan di kelas, harus online. Nah, itu materi sudah siap seperti itu. Berarti itu untuk yang ini ya, Kedepannya, materi teori, iya untuk secara materi teori. teori kedepannya. Tapi kalau praktek kan memang harus datang ke tempat ya, Ya, mau sementara tidak ini mau. praktikum ya masih wajib datang ke tempat, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan yang di depan tadi itu. Oke, oke. Berarti kalau untuk pembelajaran secara teori itu nanti masih dilakukan secara daring, sedangkan untuk praktek itu kesimpulannya tetap datang ke lokasi pembelajaran meskipun dengan protokol kesehatan. Iya, wajib dengan protokol kesehatan, cek. Seperti Oke. itu. Eh, ini kan sudah beberapa bulan ya, Iya. Mas Adit ini sudah tidak bertemu mahasiswa-mahasiswa secara langsung, kecuali mungkin saat praktek. Iya. Pastinya kan tidak akan seramai saat sebelum pandemi, lingkungan di Betul. kampus itu. Nah, Iya. momen apa yang paling Anda rindukan terkait suasana perkuliahan ini, misalnya kayak sebelum pandemi kemarin? eh Biasanya itu kan ya, namanya juga pengajar. Itu kan kalau saya tipikalnya itu lebih sering senang itu bertatap muka. Hmm. Ngobrol terus sambil diskusi itu lebih lebih prefer ke situ daripada kita online seperti itu sih. Ya, ini memang akan menjadi habit baru gitu ya. Ya, ini belum Hmm. terbiasa saja sih. Kalau untuk poin yang diinginkan, nah diinginkan itu tetap kalau bisa sih bertatap muka. Seperti itu. Iya, semoga pandemi bisa segera berakhir ya, biar Mas Adit bisa segera bertatap muka bersama ini mahasiswa-mahasiswanya. Iya, semoga saja. Semoga obatnya segera ada gitu aja. Oh iya. Pandemi biar ada enggak apa-apa. Terus kalau ini untuk dampak pandemi yang paling terasa untuk Anda ya, ini pengalaman secara pribadi aja sebagai akademisi maupun sebagai personal individu, ini dampak pandemi yang paling terasa bagi Anda itu apa, Mas? Saya harus belajar lebih lagi ya. Biasanya cuma belajar mempersiapkan materi, ini saya harus belajar metode pengajaran yang baru seperti itu. Hmm. Ya, itu lebih menyita waktunya sih di situ. Jadi kita harus belajar lagi itu. Kalau secara personal sih seperti itu sih. Ya, sama ini juga keluarga juga agak sedikit tersita waktunya juga ini.
Oh iya, kenapa memangnya Mas? Ya, saya biasanya pulang itu tenggo ini jadi harus belajar dulu, baru pulang jam 7, jam setengah 8 baru sampai rumah. Oh berarti malah ini ya, malah semakin membebani banyak waktu untuk mengajar. Disebut membebani pun juga tidak, karena kalau kalau saya di rumah itu kan juga nanti malah ada keluarga yang harus saya main-main dulu dan sebagainya, malah tidak. Mendingan saya fokus dulu, habis itu pulang di rumah seger, senang, tidak membawa beban dari kerjaan seperti itu. Oke, oke. Lebih ke tantangan sih, jadi tidak merasa terbebani dan sebagainya. Positive thinking. Oh iya, bagus sekali Mas Adit, itu bisa kita contoh ya nanti ya. Oke, terakhir ya Mas Adit ya. Ini untuk Oke, siap. harapan Anda ke depannya gimana ini terkait pandemi? Apakah Anda ingin segera ya berdoa semoga pandemi ini segera berakhir atau gimana gitu? Menurut pendapat Anda gimana? Untuk pandemi ya, kalau pandemi, kata-kata pandemi itu biarlah segeralah berakhir, tapi kalau virus, kalau itu memang ada ya ada, enggak apa-apa, yang penting obatnya siap. Seperti itu aja sih. Jadi biar seperti virus flu gitu ya. Biar nanti jadi virus flu gitu aja. Soalnya kita mematikan virus juga tidak bisa kan. Kalau sudah ada biarlah ada, tapi untuk yang pendidikannya ya apa ya? Ya selama ini saya udah mulai enjoy, jadi ya saya ikuti itu aja, ritmenya sekarang aja, habit yang baru ini seperti itu. Oh jadi Jadi sudah mulai terbiasa ya sekarang ya. Jarang-jarang ketemu mahasiswa. ya habit-habit seperti itu harus sudah mulai dibiasakan. Ketemu ya seperti ini, daring, video call, pakai Zoom atau pakai Google Meet seperti itu ya. Jadi untuk jumpa sama mahasiswanya itu pakai aplikasi Zoom juga, maksudnya pakai aplikasi daring juga atau mereka harus lihat ke YouTube satu-satu gitu? Biasanya Kak, saya menggunakan media WhatsApp, nanti video atau materi nanti saya share lewat grup seperti itu. Itu untuk yang teori ya. Iya. Terus itu nanti silahkan dipelajari, tugas sudah ada, saya menggunakan Google Classroom. Kalau mau bertatap muka ya nanti saya janjian dulu dengan mereka pakai Google Meet seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Adit sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di sini bersama Ya, terima kasih kami. juga. Ya, Ya, terima kasih Mbak Via terima dan kasih tim. terima kasih sudah memberi informasi kepada kami tentang kuliah praktek sama dan kuliah daring ya selama pandemi ini. Ya. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara-caranya mahasiswa sekarang berkuliah atau mendapat pelajaran. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Entah Ya, itu nanti amin. virusnya masih ada atau tidak. Ya, yang penting pandeminya berakhir dulu aja. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak Mas Adit. Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih. Demikian percakapan kita dengan Mas Adit. Semoga bisa memberi manfaat dan memberi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.